kita akan membahas kisah dari 4 nabi yang penuh misteri dan sangat menarik untuk diulas. Sebagai umat muslim, iman kepada nabi dan rasul terdapat pada rukun iman yang keempat. Iman kepada nabi dan rasul merupakan perkara wajib yang ada pada diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi nabi, dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi rasul. Sebagaimana dinukil dari Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, dari Abu Dzar ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah banyaknya jumlah nabi?" Beliau menjawab, 124.000. Lalu aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapakah dari mereka jumlah rasul?" Beliau menjawab, "Banyak sekali." Lihat guys! Lagi, "Wahai Rasulullah, berapakah dari mereka jumlah rasul?" Beliau menjawab, "Banyak sekali, 313 rasul." Lalu aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah dari mereka yang pertama kali diutus?" Beliau menjawab, "Adam." Lalu aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah beliau seorang nabi yang diutus?" Beliau menjawab, "Benar, ia diciptakan oleh Allah dengan tangannya, lalu ditiupkan kepadanya roh ciptaannya, dan terakhir ia ditegakkan secara sempurna." Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Berdasarkan hadis tersebut, jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 313. Sementara itu, Ahmad Hawasi mengatakan dalam buku kajian Tauhid dalam Bingkai Aswaja, menurut riwayat Ibnu Hakim, jumlah rasul disebut ada 315, sedangkan jumlah nabi lebih banyak dari itu. Dari banyaknya nabi dan rasul yang ada, hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. Di antara para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa diyakini masih hidup hingga hari ini karena kematian mereka tertunda. Ketika berbicara tentang nabi dan rasul, kita pasti akan menganggap mereka sebagai utusan yang sudah meninggal karena mereka hidup ratusan tahun yang lalu. Namun, apakah kalian tahu bahwa ada 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang? Menurut sebagian pendapat, ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Satu di antaranya bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mahmud Asy-Syafrawi mengatakan dalam buku Khidir alaihissalam Nabi Misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat, keempat nabi tersebut diperkirakan masih hidup sampai sekarang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang ini bukanlah penutup para nabi, melainkan hamba pilihan yang ditangguhkan umurnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak alasan mengapa para nabi ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang ingin terus memuliakan Allah, ada pula yang kematiannya ditunda karena memiliki misi di akhir zaman. Nah, berikut ini adalah nama-nama para nabi yang diperkirakan masih hidup hingga saat ini. Siapa aja sih 4 nabi tersebut? Seperti apa kisah kehidupannya? Dan di mana tempat tinggal mereka sekarang? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nabi Khidir merupakan nabi yang keberadaannya masih menjadi misteri. Sebenarnya, Nabi Khidir merupakan suatu gelar. Hal tersebut didasarkan pada suatu riwayat yang diterima oleh Abu Sa'id Muhammad bin Abdullah bin Hamdun dari Abu Hamid bin Al-Husain Asy-Syaraqi bin Bashar dan Ahmad bin Yusuf. Keduanya berkata, Abdullah bin Hamid Al-Waraq dari Maki bin Abdan, dari Abu Al-Azhar, dari Abu Rozak, dari Muhammad, dari Wahab bin Munabih, dari Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah pernah bersabda, ia dinamai Khidir sebab ia duduk dengan memakai pakaian dari bulu unta berwarna putih, di mana jika kain itu bergoyang, maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau. Disebut sebagai Khidir karena merupakan gelar panggilan Islam yang merujuk laqab atau julukan. Khidir berasal dari kata al-hidr yang artinya adalah seseorang yang hijau. Dikutip dari buku yang berjudul Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir. Dalam buku itu kita akan diperkenalkan dengan siapa itu Nabi Khidir. Nabi Khidir memiliki nama asli Balya bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salik bin Arfaksat bin Sam bin Nuh. Artinya, Nabi Khidir merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Sam. Mengutip dari buku berjudul Nabi Khidir karya M.A. Alwi, disebutkan bahwa Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ketika Khidir masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing segar setiap hari. Suatu ketika, Khidir diambil oleh seorang penggembala dan dididik hingga beranjak dewasa. Khidir kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal tulis-menulis dan membaca suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Hingga kini, keberadaan dari Nabi Khidir masih misterius.
Beberapa ulama bahkan memberikan pendapat yang berbeda tentang keberadaan Nabi Khidir. Ada sebagian pendapat yang menyebut bahwa beliau masih terus hidup hingga hari kiamat tiba. Nabi Khidir sendiri adalah sahabat sekaligus guru dari Nabi Musa alaihissalam. Awal kisah pertemuan mereka dikisahkan dalam Al-Quran. Dalam surat tersebut diceritakan pertemuan antara Nabi Musa dan memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Kisah tersebut bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan Bani Israel. Kemudian ia ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu. Nabi Musa pun bertanya siapakah orang yang lebih berilmu darinya dan di mana orang tersebut bisa ditemui. Kemudian Allah menjawab, "Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar. Sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku." Kemudian kisahnya dituangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82 dan yang artinya seperti ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dia, pembantunya, menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Dia, Musa, berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Ia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Dia berkata, "Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Dia, "Bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku." Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Dia, Musa, berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu."
Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Ciri-ciri Nabi Khidir juga diriwayatkan oleh sebagian pendapat. Nabi Khidir adalah sosok yang tertutup dan senang menyendiri. Dalam kitab Al-Arais, At-Sa'labi pernah berkata, Khidir menurut kumpulan pendapat-pendapat adalah nabi yang dipanjangkan umurnya dan tertutup dari pandangan-pandangan. Nabi Khidir juga sosok yang tidak menyukai keramaian dan jarang menampakkan dirinya kecuali pada orang-orang tertentu saja. Ia datang dan pergi sesuka hatinya. Mengutip buku yang berjudul Nabi Misterius Penguasa Samudra yang Berjalan Secepat Kilat, Nabi Khidir digambarkan sebagai orang yang misterius, tak mudah menampakkan wujud fisiknya dan suka merahasiakan nama maupun tempat tinggalnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau memiliki ciri fisik yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Jempol tangannya tidak bertulang, beliau suka membawa tongkat dan perawakannya jauh lebih tinggi dari kita. Nabi Khidir memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dirangkum dari buku yang berjudul Sang Nabi Super Misterius karya Halifi Elias Bahar menjelaskan Nabi Khidir memiliki ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses belajar dan perantara seorang guru. Dengan ilmu tersebut, Nabi Khidir mengajarkan tentang ma'rifat kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian keistimewaan berikutnya, setiap tempat yang beliau pijak berubah menjadi hijau. Nah, jadi setiap tempat yang disinggahi oleh Nabi Khidir ini pasti berubah menjadi hijau dan indah. Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur pernah menukil hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap sholat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan tersebut tiba-tiba berubah menjadi hijau. Keistimewaan berikutnya yang dimiliki Nabi Khidir yakni memiliki kemampuan berjalan secepat kilat. Jadi Nabi Khidir diberikan keistimewaan oleh Allah berupa kemampuan berjalan secepat kilat. Oleh karena itu, beliau sanggup mengelilingi dunia dengan waktu yang sangat singkat. Beberapa ulama mengungkapkan bahwa Nabi Khidir menguasai seluruh samudra, mulai dari Samudra Hindia, Samudra Atlantik, hingga Samudra Pasifik. Kemampuan ini membuat ia senang berpindah-pindah tempat sholat. Misalnya sholat subuh di Masjid Nabawi, zuhur di Masjidil Haram, dan seterusnya. Nabi Khidir juga dapat berubah rupa. Dalam banyak kesempatan, Nabi Khidir dapat berganti wujud dan rupa. Imam Ghazali mengatakan bahwa perubahan rupa tersebut bisa terjadi di tempat yang berbeda-beda. Terkadang menyamar jadi orang miskin, orang jalanan, saudagar kaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, wujud fisiknya tak dapat dilihat semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Karena dapat berubah rupa, Nabi Khidir tidak mudah dikenali oleh orang sembarangan. Terus bagaimana sih pendapat ulama mengenai Nabi Khidir yang hidup hingga hari ini? Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang Nabi Khidir yang masih hidup hingga sekarang ini. Banyak juga ulama yang mempercayai bahwa beliau masih hidup dengan jasadnya di dunia. Beliau diyakini akan meninggal sebagai manusia biasa saat akhir zaman atau hari kiamat. Mengutip buku Tanya Jawab Islam, sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Pendapat Nabi Khidir telah wafat tersebut mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau, hai Nabi, hidup kekal abadi." Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Selain itu, wafatnya Nabi Khidir juga semakin diperkuat dengan hadis yang artinya, setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Jadi, gimana menurut teman-teman doyan cerita? Di balik keberadaannya yang masih misterius, apakah Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Nabi Ilyas atau Elijah merupakan seorang nabi yang hidup pada masa kerajaan Israel Utara. Ia dikenal sebagai nabi yang memiliki kekuatan luar biasa dan mempunyai persahabatan yang erat dengan Nabi Khidir. Nabi Ilyas juga dikenal dengan mukjizatnya yang luar biasa. Salah satunya adalah mampu memanggil hujan ketika musim kemarau panjang melanda. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan memiliki nama lengkap dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Kohits bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 85 dan As-Saffat ayat 123 sampai 132. Di mana pada surat As-Saffat ayat 123 dijelaskan pula bahwa Nabi Ilyas alaihissalam termasuk sebagai salah satu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para Rasul. Quran surat As-Saffat ayat 123. Kemudian di surat Al-An'am ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam merupakan termasuk ke dalam orang yang saleh. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-An'am ayat 85. Nabi Ilyas alaihissalam juga menjadi salah satu nabi yang diutus untuk Bani Israel yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Bani Israel kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah berdakwah kepada Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Pada suatu masa, Israel Utara dilanda kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Tanah menjadi tandus dan sawah-sawah tidak lagi menghasilkan panen yang cukup. Masyarakat pun menjadi kelaparan dan kekurangan air. Pada masa itu, Nabi Ilyas mengumumkan agar semua orang meninggalkan agama yang mereka anut, yaitu menyembah Baal, agar mereka menyembah hanya kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Namun Raja Ahab yang merupakan penganut agama Baal tidak menghiraukan permintaan Nabi Ilyas dan justru mengancam akan membunuhnya. Nabi Ilyas lalu pergi ke Wadi Syerid dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Di sana ia memperoleh makanan dari burung-burung yang memberinya makan dan minuman dari sungai yang tidak pernah kering meski di musim kemarau. Setelah beberapa waktu, sungai tersebut kering dan Nabi Ilyas pun pergi ke Zarepat, sebuah desa yang terletak di pesisir laut. Di sana, ia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat roti terakhir bagi dirinya dan anaknya sebelum mati kelaparan. Nabi Ilyas meminta agar janda tersebut membuat roti untuknya terlebih dahulu dan menjanjikan bahwa pasokan tepung dan minyak janda tersebut tidak akan pernah habis selama masa kemarau berlangsung. Janji Nabi Ilyas terbukti benar dan janda tersebut dan anaknya selamat dari kelaparan. Tidak hanya itu, Nabi Ilyas juga memperoleh mukjizat baru. Seperti yang diketahui, mukjizat merupakan sebuah tanda atau keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran ajaran mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang terjadi dengan Nabi Ilyas alaihissalam, di mana beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan hujan selama 3 tahun. Bani Israel yang menyembah berhala Baal pun dilanda kekeringan. Sebenarnya, doa yang dipanjatkan Nabi Ilyas alaihissalam tersebut adalah untuk menantang pemuka agama berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berkata bahwa mereka boleh mengadakan persembahan dan melakukan ritual kepada Baal untuk meminta hujan dan melihat apakah hujan akan turun atau tidak. Selama 3 tahun, para penyembah berhala Baal melakukan beragam ritual dan memberikan persembahan untuk sang dewa agar hujan turun. Namun, itu tidak membuahkan hasil. Melihat kaumnya masih menyembah berhala, Nabi Ilyas alaihissalam pun bertanya kepada mereka, mengapa tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, Bani Israel yang tersesat itu semakin mencemooh Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini pun tertulis dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Mereka kemudian mendustakan Ilyas. Sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih karena keikhlasannya. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ilyas dan kaumnya. Sesungguhnya
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Quran Surat As-Saffat ayat 123-132. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian berdoa agar hujan turun dan di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa utusannya tersebut. Hal ini disaksikan oleh para kaumnya. Ada yang terkejut dan langsung menyatakan keimanannya, ada pula yang membantah dan bahkan mengejar Nabi Ilyas alaihissalam untuk ditangkap karena disebut menyebarkan ajaran ilmu sihir yang sesat. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian menjadi buronan para kaum penyembah berhala. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di sebuah gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat utusannya kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan burung untuk membawa makanan dan minuman bagi Nabi Ilyas alaihissalam di persembunyiannya. Ketika para penyembah berhala mengetahui tempat persembunyiannya serta ingin menangkap dan membunuh Nabi Ilyas alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat yang membuat Bani Israel yang ingkar kepadanya seketika itu meninggal dunia. Terus apakah benar Nabi Ilyas masih hidup hingga sekarang? Malaikat Israel kemudian bertanya alasan Nabi Ilyas alaihissalam tidak mau diambil nyawanya. Nabi Ilyas alaihissalam mengatakan bahwa dirinya merasa malu karena belum banyak berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam bahkan meminta agar nyawanya diambil saat hari akhir tiba karena Nabi Ilyas alaihissalam khawatir tidak ada yang berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Ilyas alaihissalam, yakni menangguhkan kematiannya. Namun riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam tidak berada di bumi, melainkan diangkat ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang disebutkan masih hidup hingga hari ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut teman-teman doyan cerita? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Nabi Isa yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157-159. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, orang-orang Yahudi itu masih belum puas dengan ulahnya yang terus mengganggu Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damasik atau Damaskus di masa itu. Raja Damasik adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi itu tiba kepada raja tersebut lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut halayak ramai, menyesatkan mereka dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka. Lalu ia mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai kepada si gubernur, dia segera melaksanakan perintah itu. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Allah hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, maka Nabi Isa keluar untuk menemui para sahabatnya dari kalangan Hawariyin yang jumlahnya ada 12 orang. Yang dimaksud ialah Isa keluar dari mata air yang ada dalam rumah tersebut, sedangkan kepalanya masih meneteskan air. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kafir kepadaku sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadaku." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata pula, "Siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku? Lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku, maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti." Tiba-tiba, seorang yang paling muda usianya di antara yang mereka segera berdiri. Ia adalah Yudas Iskariot. Lalu ia berkata, "Aku bersedia." Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri.
Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku.'" Quran Surat Ali Imran ayat 155. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, para sahabat Nabi Isa pun keluar rumah. Orang-orang Yahudi yang memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Isa itu. Lalu mereka membunuh dan menyalibnya. Maka sebagian dari mereka kafir kepada Isa sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadanya, dan mereka terpecah belah menjadi 3 golongan. Suatu golongan dari mereka mengatakan, "Dahulu Allah berada di antara kita, kemudian naik ke langit." Mereka yang berkeyakinan demikian adalah golongan Yakubiyah. Segolongan lainnya mengatakan, "Dahulu anak Allah ada bersama kami selama yang dikehendakinya, kemudian Allah mengangkatnya kepadanya." Mereka yang berkeyakinan demikian dari golongan Nasturiyah. Kemudian segolongan lain mengatakan, "Dahulu hamba Allah dan utusan Allah ada bersama kami selama masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah mengangkat dia kepadanya." Mereka yang berkeyakinan demikian adalah orang-orang Muslim. Kemudian 2 golongan yang kafir itu memerangi golongan yang Muslim dan membunuhnya, maka Islam dalam keadaan terpendam hingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Lalu, kapan Nabi Isa akan diwafatkan? Bukankah semua yang bernyawa akan mati? Benar, semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalian akan dipenuhi ganjarannya hanya pada hari kiamat. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Nabi Isa alaihissalam tidak dikecualikan dari ayat ini. Beliau juga akan meninggal sebagaimana umumnya manusia. Hanya saja tidak sekarang, tapi di akhir zaman, setelah Allah turunkan kembali beliau dengan membawa misi membunuh Dajjal, orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan bersama kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, menceritakan tugas Isa di akhir zaman. Beliau menyatakan, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Al-Hasan mengatakan, makna yang dimaksud ialah sebelum kematian Isa. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan kelak dia akan menurunkannya sebelum hari kiamat untuk menempati suatu kedudukan di mana semua orang yang bertakwa dan semua orang yang durhaka beriman kepadanya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa ketika Isa bin Maryam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal. Lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman kepadanya. Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki mukjizat atau kejadian luar biasa. Salah satunya, Nabi Idris alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke langit keempat untuk melihat indahnya surga. Nabi Idris juga disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Maryam ayat 56. Allah SWT berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris juga termaktub jelas dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Disebutkan bahwa Nabi Idris dilahirkan ke dunia di masa Nabi Adam masih hidup. Beliau merupakan orang yang jujur, sabar, dan luar biasa dalam kontribusinya kepada kemanusiaan. Sebab Nabi Idris diriwayatkan sebagai orang pertama yang memperkenalkan cara membaca dan menulis kepada manusia. Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah dari kakek Nabi Nuh. Nabi Idris dulunya adalah Nuh. Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Beliau hidup dan tumbuh sesuai namanya. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang senang belajar dan ahli mengkaji fenomena alam, terutama ilmu falak atau perbintangan dan matematika. Karena pengetahuan ini, Nabi Idris kerap menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan.
Beliau juga disebut merupakan orang pertama yang memanfaatkan ilmu perbintangan tersebut sebagai petunjuk arah, penentu waktu untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca yang akan datang. Nabi Idris diutus di kawasan Babilonia, Irak kuno. Namun karena penduduknya tidak mau beriman, Nabi Idris dan beberapa pengikutnya pun hijrah ke Mesir. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, Nabi Idris tak henti bertasbih tiap melakukan perbuatan baik, mulai menjahit maupun menulis. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang bisa menulis. Hal itu termaktub dalam surat Al-Alaq ayat 4-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia mengajar manusia menulis dengan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran surat Al-Alaq ayat 4-5. Dari ayat yang kita sebutkan tadi, orang pertama yang menulis dengan memakai kalam atau pena ialah Nabi Idris alaihissalam. Sebelum Allah mengajarkan kepadanya hidayah, menulis, dan berkreasi, serta hal-hal lainnya. Selama 345 tahun Nabi Idris hidup, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajarkan ketauhidan di wilayah Irak dan Mesir kuno. Nabi Idris sendiri memperoleh wahyu pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada usia 82 tahun. Namun ada pula yang mengatakan beliau menerima kenabian pada usia 40 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar beribadah kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar dan menulis. Keterampilan-keterampilan itu pelan-pelan ia ajarkan kepada kaumnya. Menurut hadis dari Abu Dar, Nabi Idris juga merupakan nabi yang diberi mukjizat menjadi orang yang pertama yang melakukan aktivitas menjahit pakaian. Sebelumnya, manusia pada zaman dahulu hanya menutup bagian-bagian tubuh mereka dengan dedaunan atau kulit hewan dengan seadanya saja. Kemudian Nabi Idris menjahit sebuah pakaian dan jadilah baju yang layak dipakai oleh manusia. Nabi Idris juga kerap membagikan baju-baju layak pakai hasil jahitannya kepada orang-orang yang tak punya. Nabi Idris diriwayatkan tak henti beribadah siang dan malam sampai orang lain kesulitan untuk menggambarkan giatnya ibadah Nabi Idris. Bahkan malaikat maut Israel pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Dikisahkan malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. Maka malaikat maut pun menemui Nabi Idris dalam bentuk manusia. Sebuah kerajaan yang terbiasa melakukan puasa dahar. Ketika tiba waktu berbuka, maka malaikat maut membawakan banyak makanan dari surga. Saat malaikat maut tiba di depan rumah Nabi Idris pun membuka pintu rumahnya dan mendapati seorang tamu yang membawa banyak sekali makanan. Akhirnya tamu itu pun dipersilakan masuk. Karena sopan santunnya Nabi Idris kepada tamu, Nabi Idris pun menawarkan makanan itu kepada sang tamu yang lantas ditolaknya. Nabi Idris sesungguhnya saat itu tidak sadar bahwa ia tengah berhadapan dengan malaikat maut, yakni malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia. Mereka berdua sempat berbincang-bincang dan berjalan-jalan di sekitar kediaman Nabi Idris. Setelah beberapa hari bersama, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu, sebab tamu itu tidak pernah menyentuh jamuannya sama sekali. Dalam riwayat Ibnu Abu Nujaih telah meriwayatkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dan tidak mati. Perihalnya sama dengan pengangkatan Nabi Isa. Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Bahwa Idris diangkat ke langit yang ke-6 dan wafat di tempat itu. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak Ibnu Muzahim. Malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Idris, maka saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut menangis dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan nyawa sahabatnya Idris. Allah mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu." Malaikat maut berkata, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus, dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya." "Wahai malaikat maut, aku masih punya kebutuhan lain terhadapmu. Aku ingin melihat neraka jahanam, dan aku akan beribadah kepada Allah Ta'ala setelah melihat tali kekang dan hiruk-pikuk jahanam," kata Nabi Idris. Malaikat maut menjawab, "Bagaimana bisa aku pergi ke neraka jahanam tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala?" Allah pun memberinya perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka jahanam. Di sana beliau melihat semua hal yang Allah ciptakan untuk musuh-musuhnya, mulai dari rantai, belenggu, tali kekang, ular, kalajengking, api, ter, zakum, dan air panas. Kemudian keduanya kembali.
"Wahai malaikat maut, aku punya kebutuhan lagi terhadapmu. Aku ingin engkau membawaku ke surga. Aku ingin melihat apa yang Allah ciptakan untuk para kekasihnya dan aku akan menambah lagi ibadahku," kata Nabi Idris lagi. Malaikat maut menjawab, "Bagaimana bisa aku pergi ke surga tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala?" Allah pun memberinya perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris sampai ke pintu surga. Dari sana Nabi Idris bisa melihat kenikmatan-kenikmatan, kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon, sungai-sungai, dan buah-buahan. Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, aku telah merasakan pahitnya kematian, telah melihat hiruk-pikuk neraka jahanam. Apakah engkau mau memohon kepada Allah agar mengizinkanku masuk ke dalam surga dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian?" Malaikat maut meminta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga, dan beliau meninggalkan sendalnya di bawah pohon yang ada di surga, lalu keluar. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, sendalku tertinggal di dalam surga." "Kalau begitu, kembalilah dan ambillah sendalmu," kata malaikat maut. Maka beruntunglah Nabi Idris berada di surga Firdaus dengan mendaras kitabullah dan Allah mencukupkannya dari keburukan iblis.